Pada tahun 1972 diadakan Golden Westport Aviation Airshow di Sacramento Executive Airport, California. Ribuan penggemar penerbangan berkumpul untuk melihat pesawat yang dipamerkan. Namun pertunjukan tiba-tiba terhenti ketika satu pesawat justru mengalami kecelakaan hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Di video kali ini sejarah mengenai tragedi penerbangan dari pesawat militer di sebuah airshow akan dibahas. Kira-kira apa yang terjadi? Kita take off ke kronologi. Tragedi penerbangan ini bukan hanya melibatkan sebuah pesawat militer, tapi juga melibatkan sebuah kedai es krim yang sedang ramai dikunjungi oleh anak-anak dan keluarga. Farrell's adalah toko es krim atau kedai es krim yang populer. Didirikan di daerah Portland, Oregon pada 13 September 1963 oleh sang pemilik yang bernama Robert Farrell dan temannya Ken McCarthy. Toko es krim ini disebut-sebut unik karena mengusung tema tahun 1890-an. Keunikan lainnya adalah toko es krim ini memang sengaja mempersiapkan stafnya untuk menyanyikan lagu ketika ada pengunjung yang biasanya adalah anak-anak berulang tahun atau bagi mereka yang memang merayakan ulang tahun di kedai es krim tersebut. Piano dan juga alat musik lainnya disediakan di setiap toko es krim Farrell's. Keunikan lain dari toko es krim Farrell's ini adalah karena di toko tersebut menu yang diberikan kepada para penumpang ini dicetak seperti koran dan menunya beragam dari mulai soda seharga 2 sen dolar sampai dengan menu-menu konyol. Nah, bahkan ada sebuah sundae dengan ukuran besar yang dibawa oleh staf dari toko es krim ini dan dibawanya dengan menggunakan tandu untuk diberikan kepada pengunjung. Nah, jika ada seorang pengunjung anak-anak yang ulang tahun ketika mereka tiba di toko es krim tersebut, maka sebuah es krim sundae akan disajikan gratis. Sejak didirikan tahun 1963, toko es krim ini semakin terkenal hingga dibukalah beberapa gerai. Sampai kemudian dikabarkan ada sekitar 120 sampai 150 gerai yang dibuka di Amerika. Kedai es krim ini sangat terkenal bahkan di kalangan keluarga. Nah, biasanya toko es krim atau kedai es krim Farrell's ini akan dipenuhi pengunjung di hari Minggu. Karena toko es krim ini terkenal, maka kemudian di tahun 1969 pihak dari Farrell's Ice Cream membuka cabang yang ditempatkan di sebuah pusat perbelanjaan di Crossroad, Sacramento. Pusat perbelanjaan Crossroad di Sacramento itu memiliki lokasi yang strategis dan kala itu memang populer. Meskipun populer, tapi sebenarnya ada beberapa pertentangan dari beberapa pihak mengenai berdirinya pusat perbelanjaan tersebut karena ada batas ketinggian tertentu untuk sebuah bangunan yang berada di sekitar wilayah bandara. Tapi sejak awal didirikan, pusat perbelanjaan itu memang tidak pernah mengalami masalah. Hingga kemudian di tahun 1969, kedai es krim Farrell's dibuka di pusat perbelanjaan tersebut. Selama beberapa tahun, kedai es krim Farrell's yang berada di Crossroad beroperasi tanpa insiden hingga tanggal 24 September tahun 1972. Hari Minggu yang panas di Sacramento, Golden Westport Aviation Airshow diadakan di kota itu. Pertunjukan populer ini memamerkan sejumlah pesawat termasuk pesawat militer. Salah satu pesawat militer yang akan ikut di airshow tersebut adalah Canadair Sabre Mark V. Pesawat tersebut memiliki registrasi N275X dan diterbangkan dari Oakland menuju ke Sacramento memang khusus untuk mengikuti airshow. Nah, sedikit informasi, sejak Perang Dunia Kedua berakhir, pesawat-pesawat militer seperti Canadair ini sudah tidak digunakan lagi sehingga kemudian dijual kepada private owner. Private owner dari pesawat-pesawat militer memang biasanya rutin untuk mengikut sertakan pesawat militer miliknya di acara airshow. Seorang pilot akan menerbangkan pesawat Sabre Mark V. Dia adalah Richard L. Bingham, seorang pilot berpengalaman dengan 2.500 total jam terbang dan ia berpengalaman dengan berbagai macam jet. Ia disewa untuk penerbangan airshow di Sacramento oleh pemilik pesawat militer tersebut. Namun sayangnya Bingham ini tidak memiliki pengalaman dengan menggunakan pesawat Sabre Mark V. Sehingga kemudian ia meminta waktu untuk latihan di Oakland kurang lebih selama 1 jam. Hanya 1 jam sang pilot ini berlatih.
Setelah itu, ia mengatakan bahwa ia sanggup untuk mengendalikan pesawatnya. Terbanglah pesawat militer itu dari Oakland menuju ke Sacramento. Dalam penerbangannya semua normal dan juga lancar. Bahkan pada saat airshow di Sacramento tidak ada masalah dengan pesawat militer Canadair tersebut. Hingga kemudian airshow itu berakhir dan rencananya pesawat Sabre Mark V ini akan kembali lagi ke tempatnya di Oakland. Sang pilot menyiapkan pesawat itu di runway 30. Setelah mendapatkan izin untuk lepas landas, sang pilot membawa pesawat itu meluncur di runway 30. Ketika pesawat itu ada di runway dan sedang meluncur, semuanya nampak normal, tapi tidak menurut para penonton atau pengunjung airshow di bandara tersebut. Karena beberapa saksi mengungkap, ketika pesawatnya meluncur di runway, mereka mulai melihat ada yang tidak beres dengan pesawat itu. Karena pesawatnya seperti miring ke kanan, miring ke kiri. Tapi beda halnya dengan sang pilot. Sepertinya ia merasa semuanya baik-baik saja dan juga normal sehingga upaya lepas landas tetap dilanjutkan. Benar saja, hanya beberapa detik setelahnya, ketika pesawat telah mencapai kecepatan yang dibutuhkan dan hidung pesawat mulai terangkat, di sanalah saksi mulai semakin jelas melihat bahwa proses lepas landas dari pesawat militer itu tidak akan benar-benar mulus. Dan memang benar saja, setelah pesawat itu mulai terangkat, menurut keterangan para saksi, ketinggiannya masih sekitar 10 kaki atau ketinggian yang relatif rendah. Sudut atau hidung dari pesawat ini terlihat terlalu curam. Dan di detik-detik berikutnya pesawat itu justru terbanting kembali ke runway. Pesawatnya tidak berhenti. Pesawat itu terus meluncur dengan sangat cepat keluar dari runway 30. Pesawatnya tidak berhenti. Pesawat itu terus menabrak tanggul, kemudian menabrak pagar pembatas bandara. Dan lagi-lagi pesawat itu tidak berhenti. Justru pesawat terus menerobos keluar area bandara dan melintasi jalan raya yang sibuk, menabrak beberapa mobil yang ada di sana. Meskipun pesawat itu sudah menabrak beberapa mobil, pesawat masih juga belum berhenti. Pesawat itu justru menuju ke area parkir di pusat perbelanjaan. Orang-orang yang berada di sekitar sana tahu bahwa ada yang salah dengan pesawat itu, tapi mereka tidak mampu untuk menghentikan pesawat militer itu. Semakin lama, semakin dekat pesawat tersebut jaraknya dengan kedai es krim Farrell's. Kedai es krim Farrell's ini memang berada di garis lurus dengan runway 30, tempat pesawat itu seharusnya lepas landas. Dan dengan kecepatan sekitar 240 km per jam, pesawat terus meluncur tanpa ada yang bisa menghentikan. Dan benar saja, dalam detik-detik berikutnya, pesawat militer itu menabrak kedai es krim Farrell's yang sedang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Karena salah satu tangki bahan bakar di pesawat militer itu pecah dan terjadi kebocoran di bahan bakar, hingga ketika pesawat itu menabrak bangunan dari kedai es krim tersebut, terjadi ledakan yang sangat besar. Bahkan bola api raksasa tercipta hanya beberapa detik setelah tabrakan terjadi. Sontak, semua orang yang berada di wilayah sekitar ini langsung dibuat kaget dengan bunyi ledakan yang sangat keras. Bukan hanya orang-orang yang berada di sekitar pusat perbelanjaan, tapi mereka yang sedang berada di bandara juga langsung berbondong-bondong menuju ke lokasi kecelakaan. Tembok di kedai es krim itu runtuh, kacanya pecah, dan kondisi dari kedai itu sendiri terbakar bersama dengan pesawat militer. Orang-orang segera menuju ke lokasi kecelakaan, di antaranya adalah sepasang suami istri. Mereka berasal dari sekitar bandara yang yakin bahwa cucunya ada di dalam kedai es krim tersebut. Saking mereka panik, sepertinya mereka tidak peduli kondisi di sekitar, sehingga keduanya langsung berlari menuju ke lokasi kecelakaan. Namun sayangnya, sang istri meninggal dunia setelah tertabrak oleh truk. Kesedihan tidak berhenti sampai di situ saja. Layanan kedaruratan dari bandara segera menuju ke lokasi kecelakaan. Bahkan mobil pemadam kebakaran ini mengikuti jejak dari pesawat militer melewati pagar pembatas bandara untuk menuju ke lokasi kecelakaan dan mengambil jalan pintas. Ketika tiba di sana, petugas layanan pemadam kebakaran dan juga orang-orang sudah berkumpul dan mereka sangat bingung melihat api yang berkobar sangat besar. Upaya pertama yang dilakukan oleh mereka adalah segera memadamkan api. Layanan kedaruratan masyarakat setempat dan polisi segera berada di lokasi kecelakaan. Beberapa saat setelahnya, api yang berkobar itu mulai padam dan tim evakuasi mulai masuk untuk memastikan apakah masih ada pengunjung yang terjebak di dalam kedai es krim tersebut.
Tim evakuasi kembali ke reruntuhan di dalam bangunan kedai es krim dan mereka menemukan 22 orang meninggal di dalam kedai es krim, sementara 28 lainnya mengalami luka. Salah satu dari 28 orang yang terluka itu adalah sang pilot. Hal itu sangat luar biasa ketika sebuah pesawat menabrak bangunan kemudian terjadi ledakan yang besar tapi pilotnya selamat. Sang pilot ternyata ditarik keluar oleh tim evakuasi dalam kondisi patah tangan dan patah kaki. Ia sadar tapi ia tidak berdaya. Satu hal yang dilakukan oleh pilot ketika ia ditarik keluar dari pesawat adalah ia menangis, meminta maaf kepada tim evakuasi dan meminta bantuan berkali-kali agar mereka menyelamatkan orang-orang yang berada di kedai es krim tersebut. Ini adalah momen yang paling menyedihkan di mana banyak korban yang jatuh. Dan rata-rata korban yang meninggal ini adalah keluarga. Saat itu tidak banyak yang bisa dilakukan oleh polisi dan pemadam kebakaran selain membawa para korban akibat kecelakaan pesawat ini langsung menuju ke rumah sakit. Bahkan saat itu juga polisi tidak mau memberikan keterangan apapun kepada media. Lokasi di sekitar kedai es krim Farrell's ini dipadati oleh orang-orang yang ingin mengetahui lebih lengkap apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat militer hingga kemudian tiba-tiba saja pesawat itu menabrak sebuah kedai es krim. Butuh waktu sekitar 1 tahun hingga kemudian tim investigasi memberikan laporan akhirnya kepada publik dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Laporan akhir dikeluarkan di tahun 1973. Dan disebutkan pada saat melakukan penyelidikan, mereka mengungkap bahwa memang sang pilot telah melakukan kesalahan di mana pada saat pesawat itu akan lepas landas, sang pilot ini terlalu tinggi mengangkat hidung pesawat sehingga sudutnya terlalu curam dan hal itu jelas tidak akan membantunya untuk proses lepas landas. Dengan kata lain, memang pesawat itu tidak mungkin lepas landas. Meskipun diketahui pilot Bingham ini tidak berpengalaman pada pesawat Sabre, tapi sebenarnya itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Penyelidik menemukan bahwa tata letak area di sekitar landasan pacu berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Tapi sebenarnya ketika sang pilot ini dimintai keterangan, ia memberikan pembelaan bahwa ia menyadari adanya kesalahan, tapi ia juga percaya bahwa ada kerusakan pada sayap pesawat. Disebutkan juga bahwa jarak untuk lepas landas yang diambil oleh sang pilot ini terlalu pendek untuk melakukan upaya lepas landas sehingga akhirnya pesawat tidak memiliki jarak yang cukup dan kecepatan yang cukup untuk lepas landas. Setelah tragedi yang dialami oleh penerbangan pesawat Sabre ini, maka kemudian Bandara Sacramento Executive ditutup untuk penerbangan pesawat militer maupun pesawat pribadi tanpa izin. Selain itu, pilot yang tidak berpengalaman ataupun kurang berpengalaman tidak diizinkan untuk mengikuti airshow apalagi mendarat di bandara tersebut. Selain itu, tim investigasi dan FAA menyatakan bahwa area di sekitar bandara ini akan dikontrol dengan sangat ketat. Setelah tragedi penerbangan yang menimpa kedai es krim di Sacramento, maka kedai es krim Farrell's itu ditutup. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun lamanya di tahun 2019, perusahaan es krim itu resmi gulung tikar. Sebuah tugu dan plakat berisikan nama-nama korban dari tragedi penerbangan itu ditaruh di sekitar wilayah Crossroad. Hal itu dilakukan agar semua orang bisa mengenang korban-korban dari tragedi tersebut. Di dalam laporan akhirnya, NTSB menyimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kecelakaan ini adalah karena over rotasi pada pesawat. Kemudian yang berkontribusi adalah kemahiran pilot mengenai pesawat yang digunakannya belum benar-benar maksimal. Nah, Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv mengenai tragedi penerbangan yang melibatkan kedai es krim Farrell's di Sacramento, California. Nah, kita tahu bahwa beberapa airshow memang berakhir dengan tragedi, tapi mungkin akan dibahas di beberapa episode ke depan ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Satu lagi sejarah mengenai dunia penerbangan sudah kita bahas hari ini, semoga menambah wawasan kita. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu, terus dinyalain lonceng notifikasinya, dan sampai ketemu di episode yang akan datang. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Itu udah record. Udah, Fauji, ya Allah, ya Rahman, ya Rohim. Oh enggak lihat, record soalnya. Kaget ah. Oleh Robert Farrell dan temannya bernama Ken McCarthy.
Meghan Trainor siapa penyanyi? Es krim Farrells didirikan toko es krim atau kedai es krim Farrells adalah salah. Piano dan juga tukang sate itu banget. Toko ini memang kedai dan bagian dari toke es. Oke. Meskipun diketahui bahwa pilot siapa namanya?